MotoGP modern adalah panggung kekuatan besar, anggaran raksasa, teknologi canggih, simulasi superkomputer, dan puluhan insinyur terbaik dunia menjadi senjata utama pabrikan-pabrikan elit. Ducati datang dengan revolusi aerodinamika, Honda dengan tradisi juara dan talenta fenomenal, Yamaha dengan filosofi kehalusan yang telah teruji puluhan tahun. Di tengah dunia yang semakin mahal dan kompleks itu, Suzuki berdiri sebagai pengecualian. Mereka tidak punya sumber daya terbesar, mereka tidak memimpin revolusi teknologi, bahkan seringkali mereka nyaris tak terdengar di luar lintasan. Namun justru dari kesunyian itulah, Suzuki menciptakan salah satu kisah paling indah dalam sejarah MotoGP modern, menjadi juara dunia dengan cara yang nyaris mustahil. Ini bukan sekedar cerita tentang kemenangan Joan Mir pada 2020. Ini adalah kisah tentang filosofi, kesabaran, dan ironi pahit. Ketika sebuah tim akhirnya menemukan bentuk terbaiknya, justru saat itulah mereka harus pergi. Suzuki bukan pendatang baru di dunia balap motor. Nama mereka telah melekat erat dalam sejarah Grand Prix. Namun memasuki era MotoGP modern, tekanan ekonomi dan teknis menjadi semakin berat. Pada akhir 2011, Suzuki mengambil keputusan yang mengejutkan, mundur dari MotoGP. Krisis finansial global, ditambah perubahan regulasi mesin dari 800 cc ke 1000 cc, membuat mereka sadar bahwa bertahan tanpa fondasi kuat justru akan menghancurkan identitas mereka. Keputusan itu bukan bentuk kekalahan, melainkan pengakuan jujur terhadap keterbatasan. Suzuki memilih menghilang, belajar, dan membangun ulang segalanya dari awal, tanpa janji kapan akan kembali, dan tanpa kepastian apakah mereka masih relevan saat itu tiba. Empat tahun kemudian, pada 2015, Suzuki akhirnya kembali. Tidak dengan gemerlap, tidak dengan target instan. Mereka kembali sebagai tim pabrikan penuh dengan nama tim Suzuki X-Star, membawa motor yang benar baru, GSX-RR. Motor ini bukan sekedar adaptasi cepat, ia lahir dari filosofi lama Suzuki. Keseimbangan, tenaga mesin bukan prioritas utama. Fokusnya adalah sasis, distribusi bobot, dan karakter motor yang ramah bagi pembalap. Di saat pabrikan lain berlomba mengejar horsepower, Suzuki justru mengejar feeling. Alex Espargaro dan Maverick Viñales dipilih bukan karena status bintang, melainkan karena kemampuan teknis dan kejujuran feedback mereka. Musim-musim awal penuh dengan perjuangan, podium jarang, kemenangan belum terlihat. Tapi satu hal jelas, Suzuki tidak tersesat. Mereka tahu arah yang mereka tuju. Saat dunia MotoGP semakin terobsesi pada nama besar, Suzuki melakukan sesuatu yang dianggap beresiko. Mereka membangun tim di atas pembalap muda. Maverick Viñales direkrut saat belum matang. Alex Rins masuk sebagai rookie pada 2017. Joan Mir menyusul pada 2019, juga langsung dari Moto2. Tidak ada juara dunia MotoGP, tidak ada pembalap senior dengan puluhan kemenangan. Sebagai gantinya, Suzuki membangun hubungan jangka panjang. Pembalap dan tim tumbuh bersama. Setiap masukan digunakan untuk pengembangan, bukan untuk kepentingan jangka pendek. Pendekatan ini mulai menunjukkan hasil nyata saat Viñales meraih kemenangan di GP Silverstone 2016. Kemenangan yang bukan hanya penting secara statistik, tetapi juga emosional. Suzuki kembali menang di MotoGP setelah hampir 1 dekade. Ketika Viñales akhirnya hengkang ke Yamaha, Suzuki tidak panik. Mereka tetap percaya pada proyek mereka. Alex Rins dan Joan Mir menjadi simbol kelanjutan filosofi tersebut. MotoGP 2020 adalah musim yang tidak masuk akal.
Pandemi memaksa perubahan kalender secara drastis. Balapan digelar tanpa penonton. Sirkuit digunakan 2 kali berturut-turut. Tekanan mental meningkat. Dan yang paling penting, Marc Marquez, sang penguasa era, absen sepanjang musim. Banyak pembalap melihat ini sebagai peluang, namun hanya sedikit yang mampu memanfaatkannya. Suzuki melakukannya dengan cara paling Suzuki. GSX-RR bukan motor tercepat di lintasan lurus, namun ia sangat stabil, lembut pada ban, dan memiliki race pace yang konsisten. Di era ban Michelin yang sensitif, karakter ini menjadi senjata mematikan. Joan Mir mungkin bukan pembalap paling agresif, tetapi ia nyaris selalu ada di depan. Ia jarang jatuh, jarang melakukan kesalahan, selalu membawa pulang poin besar. Sementara rival-rivalnya seperti Quartararo, Viñales, dan Dovizioso terjebak inkonsistensi, Mir justru membangun keunggulan perlahan tanpa banyak sorotan. 1 kemenangan, 7 podium, dan stabilitas luar biasa sudah cukup untuk mengantarkannya menjadi juara dunia MotoGP 2020. Suzuki pun meraih gelar juara dunia tim, mengalahkan pabrikan dengan sumber daya jauh lebih besar. Gelar juara dunia Suzuki pada MotoGP 2020 terasa berbeda dari kebanyakan kisah juara lainnya. Tidak ada dominasi mutlak, tidak ada kemenangan beruntun, dan tidak ada aura pembalap yang tak tersentuh. Bahkan Joan Mir hanya mencatat 1 kemenangan sepanjang musim. Namun, justru karena itu, gelar ini terasa unik, datang tanpa gemuruh, tanpa sensasi berlebihan, tetapi dibangun dengan ketenangan dan ketelitian. Suzuki menunjukkan bahwa MotoGP tidak selalu harus dimenangkan dengan agresivitas ekstrim atau motor tercepat. Konsistensi, kecerdasan membaca situasi, dan kemampuan meminimalkan kesalahan menjadi senjata utama mereka. Di tengah musim yang kacau dan penuh ketidakpastian, Suzuki dan Mir tampil paling stabil, mengumpulkan poin saat rival-rivalnya tersandung oleh tekanan dan inkonsistensi. Di era MotoGP modern yang semakin mengagungkan kecepatan dan kekuatan, gelar Suzuki terasa hampir romantis. Ia lahir dari kerjasama tim yang solid, filosofi yang jelas, dan kesabaran jangka panjang. Bukan gelar yang paling bising, tetapi justru salah satu yang paling bermakna. Sebuah pengingat bahwa kecerdasan dan keteguhan masih bisa mengalahkan segalanya. Alih-alih menjadi awal era baru, gelar 2020 justru menjadi puncak singkat. Musim berikutnya berjalan naik turun, Suzuki tetap kompetitif, tetapi pengembangan besar semakin sulit dilakukan dengan anggaran terbatas. Lalu pada Mei 2022, dunia MotoGP terguncang. Suzuki mengumumkan akan keluar dari kejuaraan di akhir musim. Keputusan ini datang dari manajemen global Jepang, bukan dari pedok. Bukan karena kegagalan teknis, bukan karena hasil buruk. Tim dan pembalap hanya bisa menerima. Namun Suzuki memilih satu hal, pergi dengan bermartabat. Di akhir musim 2022, Alex Rins tampil luar biasa. Menang di Phillip Island dan menutup perjalanan Suzuki di MotoGP dengan kemenangan emosional di Valencia. Sebuah perpisahan yang terasa seperti penutup bab sempurna. Suzuki meninggalkan MotoGP tanpa janji akan kembali, tapi mereka meninggalkan warisan yang sulit dilupakan. Mereka membuktikan bahwa konsistensi bisa mengalahkan kecepatan murni, bahwa pembalap muda bisa menjadi juara jika dipercaya penuh, bahwa tim kecil bisa menaklukkan raksasa dengan filosofi yang jelas. Suzuki tidak kalah, mereka tidak runtuh, mereka pergi saat masih dihormati. Dalam dunia MotoGP yang semakin didikte oleh uang dan teknologi, kisah Suzuki akan selalu menjadi pengingat bahwa esensi balap, kepercayaan, kerja tim, dan kesabaran masih bisa membawa seseorang ke puncak dunia. Dan mungkin justru karena itu, kisah Suzuki akan terus hidup. Bahkan setelah suara GSX-RR benar-benar menghilang dari lintasan.